Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat kita beribadah. Mari kita berikan kepada Tuhan hati dan segenap pikiran kita. Kita mau menghampiri tahta Tuhan, kita akan muliakan Dia. Dari hari ke hari Tuhan telah tolong kita. Kita mau berkata, mulialah namamu. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-harimu, amin. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Amin, haleluya. Berkatalah kepada Tuhan, ajar kami Tuhan. Oh, puji Tuhan, biarlah kita boleh memiliki hati yang bijaksana di zaman sekarang ini, amin. Agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap
bersyukur pada Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur pada Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Benar Tuhan, pagi ini kami bersyukur kepadamu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah, untuk kami memuji Engkau, untuk kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau memberikan hati kami untuk kami memuliakan dan mengagungkan Engkau. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau melihat Tuhan kita, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia. Kita akan berkata, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Akui Dia sebagai Tuhan saya dan saudara. Mari kita mau bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh, amin. Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Kami layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan, layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Yesuslah. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mencukupkan kehidupan kita, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Kita mau angkat pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setia
kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, ku luar biasa kasih setianya. Amin. Oh, puji Tuhan, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, ku luar biasa kasih setianya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, ku luar biasa. Yesus, ku luar biasa. Biasa. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini firman Tuhan sangat perlu untuk kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara hari-hari ini saudara akan melihat, mendengar berita-berita yang menakutkan di dalam dunia ini. Kita mau berlindung kepada siapa? Kita mau lari kepada siapa? Hanya kepada Yesus yang memiliki firman Tuhan. Baru-baru ini kita mendengar bagaimana daerah Jawa Timur, Surabaya terjadi hujan es. Kita mendengar begitu hal banyak terjadi. Bahkan kalau kita mau melihat ekonomi, semuanya sedang dalam keadaan kesulitan. Tetapi mari anak Tuhan, kita mau bergantung, berharap, berlindung kepada Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, amin. Haleluya, puji Tuhan, amin. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah, amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan zaman sekarang, amin. Yesus, mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau berlindung kepada Dia. Kita mau berserah kepada Tuhan.
dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu hadapi semua. Sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang, berjagalah. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Berlindunglah kepada sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda. Katakan berlindunglah dalam sabda Allah. Dalam sabda Allah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kami perlukan. Firman-Mu kami butuhkan. Firman-Mu yang kuperlukan. Berikan kami kekuatan. Mari Roh Kudus Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat kita bertemu lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan masih bisa berjumpa di dalam online ini ya saudara. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik untuk saudara dan saya. Setelah sebentar lagi kita melewati bulan Februari dan sekarang kita siap-siap sebentar lagi masuk di bulan Maret. Haleluya. Masih ada semangat saudara karena Tuhan memberikan kepada kita untuk kita bangkit. Tahun yang diberikan ini adalah bukan untuk berleha-leha ya saudara. Mari kita memulai saja renungan kita pada saat ini yang saya beri judul tentang bangkit dan menang. Kita harus menjadi pemenang ya saudara. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal 32. Kalau saudara nanti ada waktu saudara bisa mulai baca mulai dari ayat 22 sampai 30. Saya akan membacanya saudara pada ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan ia dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, ayat yang ke-26 dikatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jikalau engkau tidak memberkati aku. Saudara-saudara, dalam ayat 27 di situ dikatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahut Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak lagi akan disebut Yakub. Ya, jadi saudara, orang itu bertanya, siapa namamu? Lalu dia katakan Yakub. Lalu orang itu berkata, mulai sekarang kamu tidak disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia
dan engkau menang. Nah saudara, disinilah kita melihat bahwa Yakub menerima nama baru saudara. Mari kita lanjutkan saudara, renungan pada saat ini, bagaimana kita harus bangkit dan menang. Dalam ayat yang ke-24 dari kitab Kejadian ini berbicara tentang bagaimana saudara Yakub sendi pahanya itu terpelecok karena ia bergulat seorang diri, bergumul seorang diri dan tidak dikenal ya saudara dengan orang itu. Dia tidak mengenal sama sekali tentang siapa orang itu. Saudara, karena fajar telah menyingsing, lalu orang itu harus segera pergi. Saudara, tak dibicarakan ia pergi karena Yakub orang itu memberkatinya. Ya saudara, maksud saya tak dibiarkannya. Jadi orang itu akan pergi tapi tidak dibiarkannya karena Yakub ingin sekali supaya orang itu memberkati dia. Saudara-saudara, Yakub ini artinya kalau saudara telaah ya saudara, artinya adalah arti dari nama Yakub ini adalah penipu. Sesuai dengan nama Yakub, sebab kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan ya, 2 kali ia telah menipu kakaknya atau membuat kakaknya sampai bisa menyerahkan hak kesulungan kepada adiknya karena hanya semangkuk kacang merah ya saudara. Kemudian dia juga telah merebut berkat yang harus diterima oleh kakaknya karena saudara-saudara Yakub membuat masakan ya saudara dari hasil buruan, tapi saudara itu sebenarnya hanya sebagai tipuan saja ya, sebab Yakub memakai pakaian yang berbulu seolah-olah dia adalah Esau. Jadi sekarang saudara, nama Yakub maaf sudah diganti, bukan lagi Yakub tetapi Israel. Saudara, Tuhan mempunyai rencana atas hidup Yakub ini. Dia kemudian menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa karena saudara-saudara dia kemudian harus melewati banyak hal ya. Dia harus diproses. Itu semua adalah seizin Tuhan. Saudara, ia lari dari Esau kakaknya karena ia takut sekali kepada kakaknya karena Esau marah sekali saudara atas perbuatan adiknya dan ia berusaha untuk membunuhnya. Namun saudara, kalau kita melihat proses itu berjalan terus ya saudara, sampai saudara saudara-saudara anak-anak dari Yakub yaitu yang disebut ada 12 ya saudara. Anak-anak dari Yakub itu saudara, mereka mengatakan kepada ayahnya, oh Yusuf sudah tidak ada karena dia diterkam oleh binatang buas. Demikianlah betapa banyak sekali proses yang dialami oleh Yakub. Nah sekarang kalau kita memberikan judul bangkit dan menang, tentu harus ada peperangan saudara ya. Menang itu berarti kita harus melewati sesuatu yang kita harus berusaha supaya kita menang ya saudara. Dan sesuai dengan ayat yang akan saya baca saudara, yaitu di dalam Ayub pasal 7 saudara. Dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari upahan. Saudara, ini kita baca di dalam Ayub pasal 7 ayat 1. Tapi saya akan menggunakan saudara di
Ayub pasal 7 ayat 1 di terjemahan lama. Demikian bunyinya, bahwa manusia di atas bumi ini seperti orang perang adanya, dan hari-hari hidupnya pun seperti hari-hari orang upahan. Jadi kita lihat saudara, kalau di terjemahan lama dikatakan seperti orang perang, dan hari-hari hidupnya itu seperti orang upahan. Kerja terus ya. Kaya miskin, tua muda, seperti orang upahan, dia kerja terus. Tapi yang satu ini katanya seperti orang perang, saudara. Nah, kalau dikatakan seperti orang perang, Tuhan, saudara, saya akan mengambil ayat di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. Dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk, saudara, pertama, meruntuhkan benteng-benteng. Yang kedua, mematahkan setiap siasat orang. Yang ketiga, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Yang keempat, melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 ini dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang, maksudnya tidak berperang secara duniawi, ya. Karena senjata kami ini dalam peperangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi. Jadi kalau kita mau menang dalam peperangan, saudara, kita harus memperlengkapi, ya. Saudara-saudara, apa dikatakan selanjutnya? Dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang, dan seterusnya. Senjata kita bukanlah senjata yang dipakai oleh duniawi, mereka yang terpanggil menjadi abdi Allah, atau abdi negara maksud saya. Mereka yang terpanggil menjadi abdi negara. Saudara-saudara, saya ingin bercerita bahwa saya kenal seorang bapak, ya, dulu pernah tinggal bersama-sama dengan kami, namanya Bapak Suweni. Bapak Suweni ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia, saudara-saudara, berasal dari Papua. Dia menandatangani bahwa anaknya sekarang sudah diserahkan kepada negara. Sekarang, saudara-saudara, dia menjadi komandan batalion di Papua. Nama anaknya atau putranya itu adalah Bapak Yosi. Saudara, ini adalah sebuah kebanggaan karena dia sudah berhasil. Saudara-saudara, saya juga tidak tahu pernah dia diutus kemana sebagai abdi negara. Namun seperti tadi kita membicarakan, saudara, senjata kita itu bukan senjata duniawi. Kita, saudara, sekarang saudara-saudara, saya akan bawa kepada saudara dalam Efesus 6 ayat 12. Dikatakan perjuangan atau peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara, loh, kalau begitu maksud pemerintah itu apa? Melawan penghulu-penghulu atau penguasa itu apa, ya saudara? Kalau kita baca ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara yang kekasih, ayat 12 dikatakan, ya, saudara, di dalam Efesus itu dikatakan, saudara, dalam Efesus pasal yang ke-12, ya, saudara, di situ dikatakan bukan darah dada, tetapi kenakanlah seluruh senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, peperangan kita itu sebenarnya bukan melawan darah dan daging, ya. Peperangan kita itu, saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dikatakan, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Saudara, yang dimaksud di sini adalah di dunia ini, saudara, ada yang namanya kerajaan kegelapan, ya. Ada kerajaan kegelapan. Maksudnya, saudara, peperangan kita itu bukan melawan pemerintah yang kita lihat, melawan Bapak Lurah, melawan saudara, melawan yang ada di dunia ini, saudara, ya. Misalnya bupati lah, segala, bukan, saudara. Pemerintah ini yang dimaksud kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan itu ada pemerintahannya, ada penguasa-penguasanya, ada penghulu-penghulunya. Dikatakan yang gelap dan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita tidak lihat, tapi ada. Mari kita akan belajar, saudara, bagaimana kita hidup di dalam roh. Karena peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Kalau saudara melawan darah dan daging itu, kalau ada perang besar, ya, saudara, sampai pertikaian terjadi, itu darah dan daging. Tapi kita melawan roh-roh, ya, saudara, yang gelap, pemerintahan kegelapan. Nah, oleh sebab itu, saudara, tipu muslihat iblis inilah yang menyerang saudara, yang menyerang kita, yang menyerang saudara. Nah, kembali kita kepada 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Saudara, dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat dikatakan, tadi kita telah membaca bahwa kuasa Allah itu sanggup. Coba kita lihat kembali, saudara. 2 Korintus 10 ayat yang keempat dikatakan, kita lihat kembali, saudara. Dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup. Ini maksud saya, yang sanggup. Senjata Allah itu sanggup. Kalau kita diperlengkapi dengan senjata Allah itu sanggup untuk meruntuhkan, ya, saudara, untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa sih? Apakah itu? Benteng-benteng itu apa, saudara? Ya, itu sering kita temui, ya, sering kita bertemu dengan orang yang suka marah, ya, marah kepada saudara dengan tidak tahu awal dari mulanya marah, ya, lalu membenci kita. Nah, ini, saudara, ini kita lihat, dan tidak suka mungkin kepada saudara atau kepada saya, lalu menjelekkan, menceritakan, ya, saudara, lalu saat dipertemukan untuk diluruskan, untuk dijelaskan, wah, dia bangun benteng. Saudara, benteng sampai kayaknya dia tidak mau sama sekali diurus. Nah, ini, saudara, kuasa Allah itu sanggup untuk meruntuhkan. Bagaimana caranya? Pakailah selengkap senjata Allah, saudara.
Lalu dikatakan lagi, saudara-saudara, dikatakan lagi meruntuhkan benteng-benteng itu disebut juga setelah itu dia juga bisa ada di dunia pemerintahan, ya. Seperti mungkin saudara yang bekerja di pemerintahan, kadang-kadang kita juga melihat orang membangun benteng supaya tidak diketahui bagaimana caranya mereka menutup atau menggunakan uang dan sebagainya. Begitu juga ada di dunia politik, di bisnis dan lain-lain. Nah, sekarang yang kedua, kuasa Allah itu sanggup mematahkan, ya. Tadi kita sudah membaca dia bisa mematahkan siasat orang apa saja, ya. Saudara, siasat orang itu dia mau menjatuhkan kedudukan saudara, mungkin di keluarga terjadi, ya. Saudara ada siasat-siasat yang jelek, ya. Nah, mungkin juga karena iri hati. Saudara, ini adalah pengalaman saudara dan saya di mana saja sama. Pernahkah saudara merasa orang lain lebih diperhatikan? Terjadilah iri hati, atau mungkin juga karena warisan. Saudara, karena warisan saudara merasa saudara sudah disingkirkan karena harta dan lain-lain. Ini kuasa Allah itu sanggup mematahkan siasat orang. Nah, saudara-saudara, pada saat ini mungkin saudara sedang mengalami seperti itu. Pergunakanlah senjata Allah. Nah, bagian yang ketiga, kuasa Allah itu sanggup merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saudara, seringkali keangkuhan itu sulit untuk mengenal Allah. Orang yang angkuh sulit mendekat kepada Allah. Karena apa, saudara? Kalau saudara baca di dalam Amsal 13 ayat 10, keangkuhan itu hanya menimbulkan pertengkaran. Orang yang angkuh seringkali, saudara, dia membuat pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, jadi kalau kita suka mendengarkan nasihat, orang itu akan, saudara, bertambah di dalam hikmat. Tapi orang yang suka akan pertengkaran, saudara, dia selalu kita sebut orang angkuh, ya. Nah, sekarang yang keempat, saudara, kuasa Allah itu sanggup menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, pikiran ini, waduh, kalau kita bicara tentang berpikir atau pikiran, merupakan medan pertempuran, ya, merupakan medan pertempuran, artinya peperangan yang benar-benar harus dihadapi, ya, medan pertempuran dari diri sendiri, dari orang, ya saudara, dari tabiat dosa, karena kita biasa hidup dalam dosa, rasanya itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa, tapi sebenarnya itu harus diapakan, saudara? Ditawan, ya, ditawan. Kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oleh sebab itu, saudara, kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang pedang roh. Saudara, pedang itu dia bisa makan kepada orang, tapi dia juga bisa makan kepada diri kita sendiri. Pedang roh itu adalah firman Allah. Saudara, jangan main-main dengan firman Allah, karena firman Allah inilah, saudara, yang sanggup, ya. Firman Allah inilah yang sanggup memperbaiki
kehidupan kita. Dan saudara, selengkap senjata Allah itu adalah kuasa Allah. Kalau saudara baca di Efesus tadi, saudara, pasal yang ke-6, bukan saja pedang roh, saudara. Kalau saudara baca ayat yang ke-14, dan berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berarti harus hidup dalam kebenaran. Ikat pinggang itu suatu kekuatan, saudara. Lalu dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah itu biasanya dipakai oleh tentara Romawi itu di depan. Saudara, adil dalam segala sesuatu. Wah, ini memang sulit, saudara. Tetapi itu bisa diruntuhkan oleh apa? Kuasa Allah. Pakailah, saudara, senjata ikat pinggang kebenaran. Pakailah baju sirah keadilan. Dan kakimu berkasutkan kerelaan. Kerelaan apa, saudara? Untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Rela. Di mana saja saudara berada, kalau ada tanya dari orang, saudara bisa menjawab. Dan saudara, kita akan menjadi kesaksian yang hidup. Karena kita sebagai, firman Allah katakan kita sebagai terang. Kita harus memberitakan kabar Injil kemanapun dengan sukarela. Lalu dikatakan lagi, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Katakan saudara, perisai iman. Perisai iman. Jangan sampai kita tidak punya lagi iman kepada Kristus Yesus. Dikatakan lagi saudara, dalam segala doa dan permohonan. Maaf saudara, ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Terimalah ketopong keselamatan. Dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Haleluya. Inilah saudara beberapa senjata yang harus kita pegang. Ya. Saudara, dengan kuasa Allah ini kita bisa meruntuhkan, ya. Kita bisa mematahkan, kita juga bisa merobohkan, dan kita juga bisa menawan pikiran yang seringkali dari diri kita sendiri, dari orang lain, dari tabiat-tabiat dosa, dan dari setan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, firman Allah di dalam Filipi 2 ayat yang 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Lalu di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Saudara, siapa yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga kita dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pakailah pikiran Kristus, saudara. Maka hidup saudara akan aman. Akhirnya saudara, bila tentara yang diutus di dalam Yesaya pasal 37, saudara, waktu mereka itu bangkit, saudara, dan menggunakan senjata Allah, maka semua dapat dirobohkan, dapat diruntuhkan, dapat dipatahkan, ditawan dengan kuasa Allah yang besar. Saudara yang kekasih, kalau saya boleh katakan gereja kita ini mempunyai visi, dan visi itu tak mungkin dapat tercapai bila kita tidak menggunakan kata sepakat. Saudara-saudara, visi kita itu, saudara, ingin berakar, bertumbuh dan mengeluarkan buah supaya kita kemudian tumbuh bersama dalam pimpinan Roh Kudus. Ini tidak mungkin akan tercapai kalau kita tidak menggunakan kata sepakat.
Sepakat itu adalah kunci untuk kita menang. Saudara mau menang? Pakailah kata sepakat ini, saudara. Ini adalah suatu rahasia besar. Kalau kita bersama-sama sepakat meminta doa kepada Tuhan. Kesepakatan itu menerobos kemustahilan. Tidak mungkin, tapi kalau kita sepakat bisa, saudara, kita bisa menerobos kemustahilan. Kesepakatan itu menghasilkan kekuatan yang hebat. Saudara, kuat, kita pasti bisa. Setan mengetahui rahasia ini, saudara. Ia berusaha untuk merusak kesepakatan kita dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu, marilah kita merapatkan barisan kita dan masing-masing memeriksa apakah kita menjaga kesepakatan ini. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Saudara, kita baca bersama-sama dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Lalu apa dikatakan? Di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat, saudara. Iblis akan dihukum untuk selama-lamanya. Tapi mari kita mengatakan darah anak domba itulah yang sudah menyelamatkan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita sudah mengakhiri firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Saudara, percayalah bahwa sekarang ini sudah tiba, saudara. Keselamatan itu sudah diberikan untuk saudara dan saya. Dan pemerintahan Allah itu, karena Dia yang berkuasa, telah mengalahkan segala kekuasaan daripada kuasa kegelapan. Tapi saudara, seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa nanti ada waktu di mana kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Kita hanya berpasrah kepada rencana dan kehendak Tuhan. Mari saudara, sebelum peperangan yang terakhir terjadi, kita sudah disempurnakan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai ahli waris kerajaan Allah. Oleh sebab itu, peganglah darah domba Allah itu menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Kita akan nyanyikan lebih dahulu oleh darah anak domba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena tak dilemparkannya
Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak Bapak, kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di zaman akhir ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Di zaman sekarang ini kami harus berjaga apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, berilah kekuatan kepada setiap telinga yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu tidak pernah sia-sia. Firman-Mu itu tidak pernah kembali dengan hampa. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah berubah janji-Mu Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama menutup ibadah dari tadi Tuhan sampai saat ini. Kami percaya setiap saudara-saudara kami yang duduk diam sudah diberikan kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi segalanya dalam hidup kami semua. Dia yang akan menuntun kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya tidak pernah berubah. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.